Drama ataupun Muaidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sumarsan kepada panjenenganipun Kiai Sumarsan Allah aturaken monggo Ustaz. Izin, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudaha wa ba'du. Yang sangat kami hormati dan yang senantiasa kami taklimi para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Marga Rahayu. Juga yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita aparat pemerintah. Dalam hal ini hadir Bapak Lurah, Bapak Sudarso. Leres ya? Laras. Yang Jawi juga ya? Juga yang tentu sama kita hormati Tiang Jawi. Oh. Juga hadir para ketua-ketua RT, tadi sempat disebut RT 02, RT 05, 01, wah lengkap komplit. Nah, sebelah sampai nih RT nih. Nah, iya. Beberapa waktu yang lalu sempat kami ngisi di RT berapa itu Pak? RT 4 ya, di acara halal bihalal yang tentu juga sama-sama kita hormati. Wabil khusus Saibul Bait Bapak Mistiono sekeluarga besar yang juga sama-sama kita hormati. Pertama dan paling utama tentu sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, yang sehingga sampai hari ini kita masih diberi sisa umur. Dengan sisa umur tersebut yang sehingga malam hari ini pula kita berkumpul bersama-sama mensodakohkan beberapa bacaan-bacaan kalimat thayyibah, juga bacaan Al-Quran, yang dari semua amaliyah yang kita amalkan tadi kita bermohon kepada Allah agar pahalanya Allah sampaikan kepada almarhumah almarhumah Ibu Tarmi binti Haji Tarmin. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa tercurah keridhaan Nabi Agung, Nabi akhir zaman Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dari awal hingga akhir zaman kelak, yang senantiasa mengikuti syariatnya dengan baik, dan semoga kita semua, sanak keluarga kita, famili kita tanpa terkecuali termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, segenap jamaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah. Sekarang ini sudah jam berapa ini? Ya, waktunya jam makan masalahnya ini. Masalahnya acara macam ini digawe dawa ora pantes, digawe pendek ora elok, repot. Sampai deh baik. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir pada hari ini sebagian ada yang tidak asing lagi dengan saya, sudah sering ketemu baik waktu acara takziah almarhum Kang Sutrisno, juga acara halal bihalal. Sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan, nama Sumarsam. Kebetulan ada beberapa amanah yang kami emban. Yang pertama,
kebetulan diberi amanah ngasuh pondok pesantren, yaitu yang di Karangketuan, pondok pesantren Ahlu Sunnah Terpadu Panti Asuhan Anak Azwaja. Seluruh santrinya hampir 100, tidak ada satupun yang dipungut biaya, Ustaz. Semuanya kita gratiskan, dan prioritasnya adalah anak-anak yatim, piatu, anak-anak yang dalam tanda kutip dari sisi ekonomi kurang beruntung. Jadi kita beri ruang, beri kesempatan, yang penting mereka dapat kesempatan untuk belajar. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, silahkan salurkan ke panti asuhan sana, langsung hubungi pengurus, nggak usah lewat saya. Kalau lewat saya nanti duitnya belok. Di samping itu juga kebetulan saya juga diberi amanah 2015-2019 sebagai sekretaris PCNU Kota Lubuk Linggau. Kemudian 2019-2024 artinya masih aktif sebagai Katib Suriah, Katib Rakis Suriah PCNU Kota Lubuk Linggau. Jadi nanti materi yang kami sampaikan ini tentu merujuk kepada pemahaman Nahdlatul Ulama. Bagi yang tidak sepemahaman, yuk kita saling menghormati, tidak usah saling serang, tidak usah saling mencaci maki. Karena yang namanya agama ini indah, agama ini mudah, nggak usah dipersulit, nggak usah dipertentangkan. Dan perbedaan itu suatu keniscayaan. Ya, jangankan dengan orang lain, yang satu keluarga saja, dengan istri, dengan anak, kadang kita berbeda. Pada saat kita tidak mampu mensikapi perbedaan, justru dikhawatirkan akan memunculkan perselisihan dan ujung-ujungnya perpecahan, jangan sampai terjadi. Baik Bapak Ibu, ada ibu-ibu ya? Ada ya, banyak ya. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah, malam hari ini kita memperingati 7 hari atas meninggalnya almarhumah Ibu Tarmi, dan malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang terkejut, loh kok tahlilan disebut sunnah, itu loh sunnah kok ngendi? Ini perlu dijelaskan ini supaya nggak salah paham, bahwa ada sebagian orang yang memahami sunnah itu dianggapnya hanya sebatas yang dikerjakan oleh Rasulullah saja. Padahal sunnah Nabi itu sangat banyak dan sangat luas. Ada sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah yang disebut dengan sunnah fi'liyah. Jadi Rasulullah mengerjakan walaupun Rasulullah tidak memerintahkan. Itu disebut sunnah fi'liyah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sunnah qauliyah, sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah walaupun belum ditemukan riwayat Rasulullah pernah mengerjakan, itu juga sunnah. Ada lagi yang disebut dengan sunnah takririyah, sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat Nabi kemudian Rasulullah mendiamkan sebagai tanda setuju, itu juga sunnah Nabi juga. Kemudian ada lagi sunnah yang baru direncanakan oleh Rasulullah, tetapi belum sempat Rasulullah mengerjakannya, sudah keburu wafat, yang disebut dengan sunnah hamiyah. Ternyata sunnah itu banyak. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sunnah tasyri'iyah, sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan hukum. Yang hukum ini nanti dibagi menjadi 5 hukum, tentang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ada lagi sunnah ghairu tasyri'iyah, yang sunnah ini tidak berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan masalah adat, kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali kepada pembahasan awal. Ternyata sunnah itu tidak hanya sebatas yang dikerjakan oleh Rasulullah saja. Kemudian tahlilan ini masuk sunnah yang mana? Nah, supaya nanti ketemu. Karena tidak sedikit orang yang memahami amaliyah tahlilan ini, katanya tahlilan ini hanya sekedar budaya. Ada yang berpendapat begitu.
Saya sangat tidak setuju kalau dikatakan tahlilan itu budaya. Tetapi tahlilan ini adalah perintah agama yang sudah membudaya. Beda. Kalau budaya seakan-akan tahlilan itu hasil rekayasa manusia yang dipaksakan dimasukkan dalam agama. Beda. Tetapi tahlilan ini, amaliyah tahlilan adalah perintah agama yang sudah membudaya. Pertama. Yang kedua, ada juga yang berpendapat katanya tahlilan itu peninggalan Hindu Buddha. Ada pula yang berpendapat itu. Saya nggak habis pikir kalau bapak-bapak misalnya aktif di media sosial, rame dibicarakan di Facebook Ustadz ya. Katanya tahlilan ini peninggalan Hindu Buddha. Saya nggak habis pikir kapan wong Hindu tahlilan. Iya. Kapan wong Buddha yasinan? Nggak masuk akal. Baik. Tahlilan masuk dalam ranah sunnah qauliyah, yaitu sesuatu yang diperintahkan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun belum ditemukan riwayat Rasulullah pernah mengadakan tahlilan. Karena ketika para sahabatnya wafat, ketika anak-anaknya wafat, ketika para istrinya wafat, belum ditemukan riwayat Rasulullah mengadakan tahlilan. Kalau begitu berarti tahlilan itu bid'ah. Ya nanti dulu, jangan terlalu gampang memvonis bid'ah. Nanti bagian terakhir saya sampaikan soal bid'ah supaya nggak bingung. Nah, tahlilan ini masuk dalam sunnah apa tadi? Sunnah qauliyah, yaitu sesuatu yang disabdakan atau diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun belum ditemukan riwayat Rasulullah pernah mengerjakannya. Apa kata Nabi? Ada dua hadis. Yang satu hadisnya pendek. Man a'ana ala mayitin wa qira'atin wa dzikrin istaujaballahu lahul jannah. Barang siapa yang ingin menolong saudaranya yang telah meninggal dunia, maka bacakan daripada bacaan-bacaan. Bacaan yang dimaksud apa? Yaitu bacaan-bacaan kalimatut thayyibah. Mulai dari tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan lain sebagainya, selawat Nabi. Wa dzikrin, dan dibacakan zikir, afdhalul zikri la ilaha illallah. Istaujaballahu lahul jannah. Niscaya Allah akan mengijabah dari bacaan-bacaan itu, dan Allah memberikan jaminan kepada orang yang meninggal dunia yang dibacakan bacaan kalimah thayyibah dan dibacakan zikir, dijamin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Luar biasa. Kemudian hadis yang lain juga dijelaskan. Apa kata Nabi? Tasadaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisulbatin. Bersedekahlah kalian atas nama diri kalian sendiri dan atas nama untuk orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Perintah sedekahnya untuk siapa? Untuk diri sendiri dulu bagi yang masih hidup, dan diniatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dengan apa? Walau bisurbatimah, walaupun hanya dengan seteguk air. Sekurang-kurangnya sedekah dengan seteguk air. Pak D, misalnya kami ini orang kaya, kami ini orang yang mampu, banyak harta, boleh enggak sedekah ngadakan tahlilan motong kebu? Boleh. Boleh. Motong sapi boleh enggak? Boleh. Enggak mampu motong kambing, enggak mampu motong kebu, motong sapi, motong kambing. Enggak mampu motong kambing, motong ayam. Enggak mampu motong ayam, nasi urap. Enggak mampu pakai nasi telok, jadilah. Enggak mampu juga nasi kucing. Tahu nasi kucing? Nasi yang ada terinya. Masih tidak mampu juga, dengan seteguk air jadilah. Artinya apa? Artinya dari hadis ini bisa kita pahami tentang kebolehan bersedekah dalam bentuk makanan. Artinya apa? Ini juga memahamkan kepada kita bahwa boleh makan dan minum di tempat orang takziah.
nggak usah ragu, Pak, Bu. Kadang-kadang ada yang berpendapat haram. Mbok yo dikaji dhisik beberapa bulan yang lalu ada kajian mengatasnamakan NU, mengatasnamakan pengurus GP Ansor orang dari Jawa Tengah. Beliau mengkaji dari kitab karangan Kiai Soleh Darat almarhum mengharam-haramkan tahlilan. Telusur punya telusur, ternyata dia orang Ansor Gadungan. Akhirnya kami kontak, kebetulan saya ini kebetulan Panglima Banser juga, punya kontak anggota Banser seluruh Indonesia. Tolong Banser Juwono, Padi Jawa Tengah urus orang ini. Hanya 2 hari Pak ketangkep orangnya. Mereka berharap-harapkan, memang betul dalam kitab karangan Kiai Soleh Darat almarhum dijelaskan haram makan tempat orang takziah kalau termakan harta anak yatim. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi keharamannya itu kekhawatiran termakan harta anak yatim. Sementara tradisi di masyarakat kita ketika ada orang meninggal dunia, tetangga kiri kanan berduyun-duyun datang. Ada yang membawa beras, ada yang membawa uang, ada yang bawa minyak, ada yang bawa kelapa. Yang semuanya diniatkan untuk membantu dari ahli musibah. Yang ahli musibah pun juga tidak mau mengambil harta itu untuk dikuasai oleh dirinya sendiri. Diniatkan pula untuk disedekahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pripun jelas ya? Jelas. Pun tadi buat terusak ragu. Nah, sambungan ini masalah sedekah, masalah makan minum clear. Dipendek-pendek mawon ini waktu ini sempit nih. Nggih. Yang penting kecakup. Sambungan hadis tadi, fa'ilam takdiru ala dzalika fabil qiraati min ayatillah. Apabila dengan sedekah walaupun hanya dengan sekedar seteguk air tadi, tidak ada kemampuan juga, nggak ada kemampuan juga. Boro-boro untuk sedekah Ustaz, untuk minum dewek kami beli kadang beda atik misalnya. Sekarang kan banyak itu air minum, air galon Pak ya. Jadi macam mana? Apa kata Nabi? Fa'ilam takdiru ala dzalika fabil qiraati min ayatillah. Maka bacakan oleh kalian orang yang sudah meninggal dunia tadi daripada ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu banyak. Yang jelas pasti konkret adalah Al-Quran. Kemudian juga kalimah thayyibah itu semua ayat-ayat Allah. Kalau misalnya mampu bacakan 30 juz lebih bagus, lebih baik kalau mampu. Misalnya nggak mampu baca 30 juz, bacakan Yasin jadilah. Nggak mampu juga baca Yasin, bacakan Al-Fatihah. Diniati, saya niat baca suratul Fatihah ini, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah nggak mampu juga, bacakan Bismillah. Bismillah nggak bisa juga deh, matilah. Lah kelewatan itu kalau baca Bismillah ada pajak. Nah, jadi kata Nabi, sedekah dengan apa? Dengan berupa makanan atau minuman nggak ada kemampuan, diberi solusi oleh Rasulullah, yaitu sedekah daripada bacaan-bacaan min ayatillah, daripada ayat-ayatnya Allah. Ada satu riwayat yang sudah dijelaskan bahwa para sahabat ini protes, ya Rasulullah, orang kaya enak bisa sedekah dengan hartanya, bisa sedekah dengan kebunnya, sementara kami orang miskin, ya Rasul, bagaimana? Apa kata Nabi? Bahwa bacaan subhanallah itu sedekah, bacaan istighfar itu sedekah, bacaan tahmid tahlil itu adalah sedekah. Maka tadi di mukadimah saya sampaikan, semua yang kita amalkan pada malam hari ini kita niatkan untuk sedekah. Disedekahkan untuk almarhumah. Kemudian apa kata Nabi? Fa'ilam ta'lamu ahya aminal Qur'an. Apabila untuk membacakan daripada bacaan-bacaan dari ayat-ayat Allah tadi, baca Al-Quran kita nggak bisa, baca Yasin nggak lurus,
Lihat tulisan Arab bingung iki opo, mlungker-mlungker macam mie goreng. misal sangat boleh jadi Pak, mungkin dulu sibuk berperang misalnya, nggak sempat ngaji karena ingin membela negara sehingga nggak mengenal huruf Arab, boleh jadi, bisa jadi. Atau mungkin sibuk bekerja mencari nafkah untuk anak istri, nggak sempat lagi ngaji. Diberi solusi oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Fa'ilam ta'lamu ahya aminal Qur'an fad'u lahum bil maghfirati wa rahmah. Maka doakan oleh kalian orang yang telah meninggal dunia itu dan mohonkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini pun jelas pun gamblang bahwa tahlilan itu murni konkret perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados mungkin nek ketemu wong ngomong jarine tahlilan bid'ah, jawab mawon ngapusi. Pun ngoten mawon. Nggih. Masalahnya modelnya zaman saiki niki Pak, sing model-model anyar. Hanya karena mereka belum mengetahui dalilnya, hanya karena mereka belum mengetahui hadisnya, terlalu gampang mengatakan nggak ada dalilnya. Memangnya sudah berapa ribu hadis yang dikuasai? Memangnya sudah berapa ribu ayat yang sudah dihafal? Terlalu gampang memvonis mengatakan tidak ada dalilnya. Nah, ini saya pesan kepada Bapak, Ibu, jamaah sekalian. Kalau misalnya satu saat kita melihat amaliyah para ulama yang diperintahkan oleh para ulama, kemudian kita belum ketemu dalilnya, jangan terlalu gampang memvonis tidak ada dalilnya. Cukup katakan kami belum mengetahui dalilnya. Apa rahasianya? Kalau kita katakan tidak ada dalilnya, ketika nanti orang lain menyodorkan dalil kepada kita, kita akan berusaha untuk menolaknya. Ini bahayanya. Satu. Bahaya yang kedua, ketika kita mengatakan tidak ada dalilnya, ternyata dalil itu ada, kita masuk kelompok pendusta. Apalagi kalau dalil itu ternyata ayat Al-Quran, kita masih masuk dalam kategori orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Kalau dalil itu ternyata sabda Rasulullah, kita masuk dalam golongan yang ingkar sunnah. Bahaya. Ini loh, kenapa saya pesan jangan terlalu gampang ngomong gak ada dalilnya. Cukup katakan kami belum menemukan dalilnya. Nah, satu saat kok ternyata ada orang lain yang ngasih dalil kepada kita, yang ada kita bersyukur, alhamdulillah kami dapat ilmu, tahu dalil yang selama ini kami belum tahu. Bisa dipahami Pak nggih? Nggih. Terus ampun gampang ngendika ora ono dalile. Hati-hati. Sekali lagi, jangan terlalu gampang mengatakan tidak ada dalilnya. Karena Pak tadi saya katakan, kalau ternyata dalilnya itu ada dari Al-Quran, berarti kita termasuk yang ingkar terhadap Al-Quran. Kalau dalil itu ternyata ada dari sabda Rasulullah, kita masuk dalam golongan ingkar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada yang membantah begini, Pak D, bukankah Nabi sudah menjelaskan bahwa setiap anak Adam meninggal dunia semuanya terputus kecuali 3 perkara. Idza mata benu Adam inqata illa salasin. Ketika meninggal dunia anak Adam semuanya terputus kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang fa'ubi, ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Berarti apa gunanya diundang tetangga kiri kanan yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan sanak saudara, sementara yang sampai hanya 3, yaitu amal jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu juga diluruskan.
Kalimat waladin sholihin adu'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Ingat bahasanya anak soleh yang mendoakan kepadanya, bukan anaknya yang soleh. Bukan anaknya yang soleh yang mendoakan kepadanya. Kenapa kok dimaknai begitu? Waladin sholihin sudah jelas isimnya isim nakirah. Ustaz, benar gitu? Isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Menyebutkan kata benda secara umum tanpa pembatasan. Artinya apa? Waladin sholihin adu'ulah, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Yang dimaksud adalah orang yang sudah meninggal dunia. Nah, anak soleh di sini bermakna bukan sebatas anak kandung saja, bisa diartikan anak buah, bisa anak murid, bisa anak soleh, seluruh Bani Adam selagi masih seiman, seagama, maka nyampe doanya. Jadi kita aku terkecoh diapusi, pokoknya sih nyampe cuma dua anak itu. Lah terus dia nasibnya bapak ini sing ora duwe anak. Kira-kira pun ngagi logika mawon. Kalau yang nyampe hanya doa anaknya yang soleh saja, bagaimana nasib bapak-bapak yang nggak punya anak? Atau sebaliknya, bagaimana kalau yang meninggal anaknya duluan? Belum ketemu dalil doa yang nyampe hanya doa bapak yang soleh. Belum ada anak. Atau bagaimana yang meninggal belum punya anak? Kacau. Maka kalimat waladin sholihin adu'ulah ini artinya anak soleh yang mendoakan kepadanya. Arti anak ini bisa anak murid, anak buah, anak Bani Adam selagi masih seiman seagama, maka sampai doanya bapak, nenek, datuk, hakikatnya dia juga anak. Jelas Pak, Bu? Kira-kira isi terpengaruh enggak? Nek dikeceki karo wong sing jarene. Jelas ya? Jelas. Jadi yang dimaksud anak di situ bukan hanya anak kandung, tapi bisa anak kandung, bisa anak kandung, bisa anak buah, bisa anak murid, bisa anak Bani Adam selagi masih seiman dan seagama. Baik, kita lanjutkan. Terus. Tapi Ustaz, bukankah tahlilan itu ibadah? Bukankah ibadah itu diatur oleh adanya contoh dari Nabi? Harus ada dalil yang memerintahkan, terikat oleh syarat, rukun, waktu, jumlah, tempat, dan tata caranya. Sementara tahlilan ini waktunya tidak jelas, jumlah bacaan tahlilnya juga tidak sama, urut-urutan bacaannya juga tidak sama, bahkan Jogoboyo dengan sini saja sudah beda. Nah ini bagaimana? Nah ini juga perlu kita pahami semua bapak-bapak sekalian. Yang namanya ibadah, kalau tadi sunnah ya, tadi sudah kita uraikan tentang pembagian sunnah. Sekarang pembagian ibadah. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian dibagi menjadi beberapa bagian. Secara garis besar ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melibatkan makhluk. Nah, ibadah mahdoh ini dibagi lagi. Ada ibadah mahdoh muqayyad, ada ibadah mahdoh mutlaqah. Ibadah mahdoh muqayyad adalah jenis ibadah yang sudah disyariatkan, yang wajib hukumnya bagi setiap umat Islam mengamalkannya, yang terangkum di dalam rukun Islam. Itu ibadah mahdoh muqayyad. Arti muqayyad itu apa? Koyat jelas, terikat. Jadi nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Sholat subuh pagi-pagi habis mandi badan seger, walaupun badan seger nggak boleh sholat subuh mumpung badan seger langsung diganti jadi 4 rakaat, nggak boleh. Subuh tetap 2 rakaat. Kemudian siang hari habis makan
ngantuk biasanya, sholat zuhurnya ganti saja jadi 2 rakaat. Nggak boleh, sholat zuhur tetap 4 rakaat. Karena contoh dari Nabi sudah ada dan terikat, nggak boleh dikurang, nggak boleh kita ditambah. Kemudian misalnya haji ada tempat lain yang lebih indah, yang lebih mewah daripada Mekah. Tetap hajinya tidak sah kalau tidak menghadap Ka'bah yang ada di Mekah, apalagi sekedar ke Bukit Ka'bah. Ngertos maksudku loh. Jadi haji itu walaupun ada tempat lain yang lebih mewah, lebih indah, tetap tidak sah kalau tidak ke Ka'bah, apalagi sekedar ke Bukit Ka'bah, tetap nggak sah. Karena apa? Rasulullah mencontohkannya haji itu ke Mekah, menghadap Ka'bah, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud ibadah itu harus ada contoh, ada dalil, terikat oleh syarat, rukun, waktu, jumlah, tempat, dan tata caranya. Itu masuk dalam ibadah mahdhoh muqayyad. Selanjutnya, yang kedua yaitu mahdhoh mutlaqah. Mahdhoh mutlaqah ini jenis ibadah yang hanya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak menunggu ada contoh dari Nabi. Yang penting ada dalil umum yang memerintahkannya, tidak terikat oleh syarat, rukun, waktu, tempat, tata cara, dan jumlahnya. Termasuk tahlilan, bacaan tahlilan ini masuk dalam ranah ibadah mahdhoh mutlaqah. Makanya bacaan antara satu tempat dengan satu daerah dengan daerah yang lain nggak sama, karena memang itu tidak diatur tata caranya, tidak diatur urut-urutannya, tidak diatur jumlahnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus meluruskan, tahlilan itu Bapak Ibu boleh diamalkan kapan saja, di mana saja, kecuali pada saat dan tempat yang memang terlarang untuk mengamalkannya. Contohnya misalnya ketika sedang berada di dalam WC, dalam toilet, nggak boleh tahlilan kok dalam toilet atau dalam kamar mandi, atau kita sedang dalam keadaan junub, sedang hadas besar. Ya, makanya nanti kedepannya ketika tahlilan kita niati ambil air wudhu, yang berhadas besar mandi dulu supaya kita tidak menyalahi, daripada menjaga kesucian kita ketika akan membaca ayat-ayat Allah. Tahlilan boleh diamalkan kapan saja dan di mana saja. Mau diamalkan tiap hari, setiap ba'da sholat wajib, monggo. Setelah doa langsung tahlilan, kirim untuk orang tua, untuk nenek buyang, boleh. Ketika mau bepergian jauh, berangkat haji, kumpulkan tetangga kiri kanan, tahlilan, kirim doa, boleh. Nempati rumah baru, biasanya masyarakat kita, Pak Lurah, kalau habis bangun rumah biasanya mengumpulkan tetangga kiri kanan, tahlilan, terus mohon doa selamat, boleh. Atau ketika mau hajatan nikah, mau nganten, di sini masih Pak ya, kalau pengantin disuruh ziarah kubur dulu, boleh. Ketika pengantin sebelum akad nikah ziarah kubur, di sana tahlilan, baca yasin, dilanjutkan dengan tahlilan, kemudian doa. Nah, ini sedikit saya pesan kepada Bapak Ibu yang masih melaksanakan adat pengantin ketika mau akad nikah. Biasanya sehari sebelumnya biasanya itu disuruh ziarah kubur. Tolong dibekali pengetahuan, karena takutnya nanti ziarah kubur bukan mendoakan ahli kubur, malah minta doa dari ahli kubur. Ini perlu diluruskan. Kadang ono Pak nyekel nisan makomin si baik, mbah aku njaluk dungane yo mbah, muga-muga akad nikahku lancar. Ono yang macam itu. Nah, tolong
dikasih tahu kepada anak-anak kita, atau sebelum mereka berangkat ziarah kubur dibimbing dulu. Nah, yang namanya ziarah kubur itu pertama kita menziarahi makam. Kemudian ketika ke makam jangan melangkahi kuburan, apalagi sampai duduk di atas kuburan. Jangan Yona, nanti sampai di sana ambil kira-kira serentangan dengan pinggul jenazah yang ada di makam itu, kemudian duduk ngadap kiblat, sendalnya dilepas, diinjak, jangan pakai sendal, baca Yasin, tahlil, kemudian doakan orang yang meninggal dunia yang ada di kubur itu. Selesai doa, ambil segenggam tanah, taburkan di atasnya 3 kali sambil membaca minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Seluruh butiran pasir yang kita ambil, seluruh butiran tanah yang kita taburkan di atas kubur, dengan izin Allah dijadikan malaikat memohonkan ampun kepada orang yang ada di makam itu. Nah, tolong dibimbing nanti kalau punya anak nak ziarah kubur supaya enggak salah minta. Jadi kesana ke kuburan itu doakan mau mati, bukan minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Oke, baik. Selanjutnya masalah ibadah tadi. Kembali ke masalah ibadah. Tadi sudah 2 jenis ibadah. Ibadah mahdoh mutlaqah, ibadah mahdoh muqayyad. Ibadah mahdoh muqayyad adalah ibadah wajib, mulai dari apa? Sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Itu ada syarat rukun dan tata caranya. Kemudian ada ibadah mahdoh mutlaqah, yang penting ada dalil yang memerintahkannya. Tadi dalilnya sudah dibaca tahlilan. Kemudian tentang tata caranya, waktunya kapan saja. Tapi Ustaz, kenapa kok harus naknya 1 nigo 7 apalagi 40 terus 100 terus 1000? Oh, kok harus di hari itu niat? Nggak ada yang mengharuskan. Nggak ada yang mengharuskan. Mulai dari meninggal dunia atau setelah 10 tahun yang lalu meninggal dunia, tahlilkan sekarang boleh. Tapi ngaponian kok diambil ada 1 nigo 7, 40, 100? Itu fadilah, keutamaan. Tapi tahlilan tidak hanya dibatasi pada waktu 1 nigo 7, 40 saja. Bisa dipahami, Pak? Fadilah. Apa kata Imam Tawus? Imam Tawus ini seorang ulama tabi'in, tapi masih sempat ketemu dengan beberapa sahabat Nabi, tapi nggak ketemu dengan Kanjeng Nabi. Itu tabi'in namanya. Imam Tawus mengatakan bahwa orang mukmin yang meninggal dunia itu mendapat ujian dari hari pertama sampai hari yang ke-7. Kemudian orang munafik mendapat ujian mulai dari hari yang pertama sampai hari ke-40. Ini namanya fadilah. Tapi ingat, tahlilan tidak hanya dibatasi pada hari-hari tersebut. Kemudian dari Ibnu Umar menjelaskan, orang yang meninggal dunia dibacakan, kita pakai bahasa kita saja Pak ya, dibacakan tahlilan pada hari yang pertama, maka si mayat akan diberi keringanan sampai hari yang ke-3. Ketika dibacakan tahlil pada hari yang ke-3, diberikan keringanan sampai hari yang ke-7. Dibacakan tahlil pada hari ke-7, diberi keringanan sampai hari yang ke-25. Pada hari yang ke-25 dibacakan tahlil, dapat keringanan sampai hari yang ke-40. Kemudian pada hari yang ke-40 dibacakan, diberikan keringanan sampai hari yang ke-100. Itu dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Anak dari sahabat Umar Ibnul Khattab. Itu sudah masuk dalam kelompok tabi'in. Jelas Pak ya? Jadi tahlilan mengenai ketetapan hari 1 nigo 7, 40, 100 sampai 1000 itu namanya keutamaan, fadilah. Tapi tahlilan tidak hanya sebatas pada hari-hari tersebut. Bisa dipahami Pak? Jadi ojo salah kaprah meneh. Mengko bar ditahlilke 7 hari Pak sinten wau sing kagungan dalem? Pak Mujiono.
Pak Mesdiono rampung 7 hari ini tetap kirim tadil pada sholat, kirim donga, bacakan yasin tadil, khususnya pada saat malam Jumat itu diutamakan untuk berkirim doa kepada arwah para almarhum dan almarhumah. Napa nika lagune Cak Nun nika saben malam Jumat ahli kubur mulih neng omah. Terus buat baju tadi. Enten sing apal mboten? Kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sak kalimah. Lamun ora dituruti banjur balik brebes milih, bali tetangi bali neng kuburan, mangku tangan tetangisan. Niku hadisnya ya jelas kula wau niku Mbak ajeng berangkat baca kitab Al-Firasah. Kitab Al-Firasah niku kitab rujukane wong NU. Amalia-amaliae wong NU. Hadisnya ternyata ada. Setiap orang yang meninggal dunia mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh dengan izin Allah masih diperlihatkan keadaan keluarganya. Siapa orang yang kumpul, teman-temannya dulu, siapa yang datang mendoakannya. Almarhum arwahnya mengetahui siapa di antara keluarganya. Kemudian di hari-hari berikutnya dengan izin Allah setiap malam Jumat diperlihatkan keadaan keluarganya. Ono sing ngirim donga apa ora. Ketika dilihat keadaan keluarganya ternyata ono sing bantingi remi umpamane. Mereka itu betul. Ternyata ya. Alhamdulillah. Muka-muka mawon boten enten saestu bantingi gaple malam Jumat. Ayo pada malam Jumat pada sholat dengan anak istri, yuk kita ngirim donga untuk buyang kita, untuk mbah kita. Mboten apal tahlilan dibacakan sak iso-isone. Kula aturke wau bisa baca Yasin, bacakan Yasin, enggak bisa bacakan Fatihah, bacakan Fatihah, enggak bisa juga bacakan bismillah. Jadilah diniati pahalane kangge almarhumah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terakhir sebagai penutup ingin sedikit minta 5 menit saja penjelasan tentang bid'ah. Saat ini lebih rame sidik-sidik bid'ah. Pokoknya yang ora dikerja ke Kanjeng Nabi jadi ini bid'ah. Jadi bid'ah itu apa dan bagaimana? Monggo sambil kita kaji. Hadisnya ini hadis sahih. Khairul hadis kitabullah, khairul huda Muhammad, wa syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an, firman Allah. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk, khairul huda Muhammad, maksudnya sunnah Rasul. Jadi sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik perbuatannya, baik ucapannya, baik sikap diamnya. Kemudian wasarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru daripadanya. Nah, nyanya ini yang perlu dipahami. Biasa. Ini kadang-kadang orang blero bahwa sejelek-jelek perkara adalah bid'ah, gak nyambung. Karena setiap domir pasti ta'aluknya kembalinya ke kalimat yang sebelumnya, bukan ta'aluknya dan ke kalimat yang sesudahnya. Wong kata bid'ahnya sesudah wasarul umur muhdatsatuha, kok jarine sing jelek, sing kesasar itu adalah bid'ah, gak nyambung. Jadi yang dimaksud wasarul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yang baru daripadanya, maksudnya perkara yang baru yang keluar dari ketentuan Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud dengan bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Jadi suatu perkara yang zaman Nabi belum ada, selama
selama perkara itu ada payung dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis, ada kaul dari ulama yang mutabaroh, maka itu bukan bid'ah yang sesat. Maka Imam Asy-Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mahmudah. Kalau yang bahasa sering kita kenal, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Imam Asy-Syafi'i membagi dua. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan segala perkara baru yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis serta tidak bertentangan dengan asar para sahabat, walaupun pada zaman Nabi belum ada, maka itu masuk dalam perkara baru yang hasanah, yang baik. Tapi segala perkara baru walaupun dianggap baik tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itulah yang disebut bid'ah yang sesat. Jelas Pak? Pun gamblang nggih. Dadi mungkin nek diomongi wong iku Kanjeng Nabi orang lakoni, berarti bid'ah Jawa mawon ngapusi. Pun gamblang ben. Nek enek sing protes gak trimo teko nang omahku. Ya. Nek enek sing gak trimo, yuk diskusi di rumah, saya siap. Apa yang saya sampaikan saya bertanggung jawabkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja untuk pembekalan kita semua. Oh iya, terakhir lupa. Ini masih sering terjadi di masyarakat kita, apalagi ketika yasinan lesehan ya, itu sering. Ini saya mengingatkan, ini masalah akhlak saja, akhlak terhadap ayat-ayat Al-Quran. Masih sering ketika di majelis taklim atau acara takziah, ketika lesehan, kadang buku yasin ini berserakan di lantai. Tolong Pak Bu, nanti ke depan setelah mendengar pengajian ini, ketika habis yasinan, tolong buku yasin itu ditaruh di atas gelas atau yang lebih tinggi dari pantat kita. Jangan disejajarkan dengan pantat kita untuk memuliakan ayat Al-Quran. Yang kedua, ketika kita yasinan dalam posisi duduk di atas kursi seperti sekarang ini masih banyak ketika membaca yasin posisinya masih pakai sendal. Gitu terus. Nah tolong ke depan nanti ketika membaca yasin sendalnya dilepas tapi diinjek. Ya. Jadi posisinya tidak pakai sendal. Lu apa bedanya Pak Sam? Kalau pakai sendal itu statusnya jadi pakaian. Artinya apa? Ketika kita membaca yasin, kita nggak tahu sendal yang kita pakai mungkin habis minjek telek ayam, najis. Nah, tapi kalau posisinya dilepas diinjak, kita nggak pakai sendal. Seandainya ada najisnya, itu tidak dalam kategori kita membawa najis. Nek teng buku fikih teng Safinah jelas niku. Nggih jelas nggih. Niki namung kangge pengetahuan kita mawon. Pun sikap saling termawon, mungkin apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa dumtum fil qarwanajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa harus yang disampaikan oleh Ustaz Sumarsan. Bahwasanya kita nggak usah ragu-ragu lagi masalah tahlilan Pak. Daripada kita baca Quran, baca kitab Taurat Pak ya, mending baca Yasin kali tahlil. Ini moga berakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama-sama kita berdoa, dan pada malam hari ini untuk mengkhulifai pembacaan doa kami mohon sediaan Kiai Anisul Fuad, monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita sareng-sareng berdoa maring Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelenggahan kula panjenengan sedaya pikantuk rahmat lan barokah saking Allah. Amin. Semoga almarhum atau almarhumah dipun pikantuk diampuni dosanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah hadihi niyatis sholiyah wa ala manawah di
salafun as-salihun ajarakumullahu al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan da'iman katsiran thayyiban mubarakan maghfuran. Lam kita alahu wala zawal wala nifata wala fana kama yanbaghi likarimi wajhika wa izzi salatika wa kama anta ahlul hamdi bi 'azimi rububiyyatika wa kibriyatika walaka kullu hamdin wa kullu walaka kullu hasanin wa kullu tahmidin wa tahdisin wa tamjidin wa tahlilin wa tahmidin wa ta'dil wa min kulli qawlin hasanin sakin jamilin tardahu misla dzalik. Allahumma shalli ala abdikal mustafa al-muntaha bil muqtaril mubarak sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala asya'ihi wa anba'ihi wa ansarihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wa salli ala sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Ridwan wa Malik. Allahumma salli ala jami'il karubiyin wa ruhaniyin wal muqarrabin was sayyi'in was safarah wal hafadah wal hamlah wa ala jami'il malaikatil muqarrabin min ahlis samawati wal ardi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim min surati Yasin alladhi qara'na anifan آمين wa min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min kalimat tasbih آمين wa ma halala wa mastaghfarna wa masabbah wa masallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah آمين يا الله ila hadrati habibina wa syafina wa qurrata ayunina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai jamil awliya ila aina makadu wa kanal ka'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayina wa liman istama'na hauna wa lisabari wa ana khosatan ila rohi al-ma'umah atikal ammatikal bakirah آمين يا الله Ibu Tarmi binti Haji Tarmi fi qabriha. آمين Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. آمين Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Waqrim nuzulaha wa wasi madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabraha riyadan min riyadi jannatika. آمين يا الله Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i min wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. آمين Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadhihi qira'atina fi hadzal majlis sadaqatan laha wa fida'an laha minan nar آمين يا wa الله hijaban laha minan nar wa fida'an laha minan nar wa sitran laha minan nar. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. آمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa maka usailah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Semoga doa-doa kita yang hadir pada malam hari ini dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin.